Ada salah satu riwayat hadits dari sabda Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa Imam Mahdi akan memimpin bangsa Arab. Konteks memimpin tersebut adalah waktu mendekati akhir zaman atau hari kiamat besar. Hadis tersebut bersumber dari Sunan Abu Daud dan Sunan At-Tirmidzi yang bersanad syahih dari Abdullah bin Mas'ud. Dia mengutip sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut, yang artinya dunia tidak akan berakhir sampai bangsa Arab dipimpin oleh seorang laki-laki dari ahlul baitku, keluargaku, yang namanya sama dengan namaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Abu Daud. Sementara menurut kitab Mirqat al-Mafatih, kalimat sampai bangsa Arab dipimpin tersebut tidak terbatas pada wilayah Arab saja. Sebaliknya, kepemimpinan Imam Mahdi akan memengaruhi wilayah Arab maupun non-Arab. Namun disebutkan dalam kitab tersebut, Rasulullah SAW menyebut bangsa Arab lebih dulu karena Imam Mahdi akan memulai kepemimpinannya dari sana. Di samping itu, tiap Muslim juga dianggap sebagai orang Arab bila ditilik dari sisi bacaan Al-Quran dan pengetahuannya tentang bahasa Arab. Assalamualaikum sahabat beriman, salam sejahtera. Bagi kita semua, saya ucapkan selamat datang di channel Cerita Islami. Apakah benar kehadiran Imam Mahdi dari Indonesia? Sebelum masuk ke pembahasan, siapakah sebenarnya Imam Mahdi? Imam Mahdi adalah penutup akhir zaman, dan hadirnya adalah sebagai tanda kebenaran nubuahnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari kehadiran Imam Mahdi, termasuk kafir hukumnya, karena berarti tidak percaya dengan kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kehadiran Imam Mahdi disembunyikan Allah, karena UTK melindungi dari musuh-musuhnya. Sekalipun Imam Mahdi ada di depanmu, kau pun tak akan menyangka kalau itu Imam Mahdi, karena Allah menutupinya dari dikenal oleh siapa saja. Sekalipun dia mengaku bahwa dirinya Imam Mahdi, orang tak akan percaya, karena Allah menjadikan orang tak percaya agar Imam Mahdi terpelihara dari pembunuhan sebelum dia dibayat di depan Ka'bah, agar jiwanya terlindungi dari musuh-musuh yang mengincar nyawanya. Akankah kehadiran Imam Mahdi dari Indonesia? Siapkan dulu mental dan iman Anda, supaya mudah memahami apa yang saya sampaikan. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, baik itu sumber daya mineral seperti emas, nikel, batu bara, maupun sumber daya pertanian seperti rempah-rempah, karet, dan hasil laut. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan keberagaman budaya, suku, dan bahasa yang unik. Hanya Indonesia yang berpotensi menjadi paling kaya raya di dunia. Emas yang di dalam bumi akan dikeluarkan, yaitu pada masa khilafah Imam Mahdi. Imam Mahdi adalah keturunan Rasulullah, termasuk Ahlul Bait. Coba lihat negara mana yang banyak keturunan dari Rasulullah, bukan Arab maupun Yaman, tapi Indonesia. Rasulullah pernah bersabda kepada para sahabatnya bahwa beliau merindukan umatnya di akhir zaman, yaitu orang-orang yang selalu bersolawat kepada beliau. Mereka pun juga merindukan baginda Rasulullah. Coba lihat negara kita ini, di mana-mana pada bergema bersolawat. Ya, walaupun baca solawatnya masih suka atas panggung. Kehadiran Imam Mahdi dari negeri Timur Tengah. Bukankah Indonesia berada di wilayah Timur Tengah? Perlu Anda ketahui, tiap negara yang pernah dijajah Jepang
pasti negara itu menjadi negara yang besar. Kalau Indonesia belum, masih berantakan, sebab pemerintahannya yang lalai dalam tugasnya. LHA, jikalau sudah rusak semua tatanan negara, saat itulah pemimpin yang sejati akan dimunculkan oleh Allah. Sebenarnya negara kita ini negara yang besar. Hanya saja masih belum menemukan jati dirinya. Sebab masih tertutup oleh media yang tidak bertanggung jawab, hingga pribuminya sendiri lupa bahwa negaranya bangsa besar. Kalau kita membahas jika kehadiran Imam Mahdi dari Indonesia, berarti besar. Kemungkinan berasal dari Jawa, karena sejarah bakal terulang kembali di tanah Jawa. Sesuatu yang besar akan terjadi, tapi itu nanti. Jika Anda suka dengan pembahasan saya, silahkan subscribe, like, share ke saudara kalian. Saya sendiri tidak memaksa Anda untuk menyukai video saya. Dan jika ada yang merasa beda dengan pendapat saya, silahkan komen di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Apa yang saya sampaikan sebagian berasal dari nasihat orang-orang terpilih. Jadi saya sampaikan ada dasarnya. Tidak asal ngomong, tetap kembalikan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf apabila ada penyampaian yang tidak berkenan di hati Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.